boleh kami bicara agama gitu, nggak boleh diskusi lintas agama, nggak boleh gitu. Kami debat masalah Wah, agama ini, agama itu. abang menyalahi undang-undang bang, hak berdemokrasi dan mencerdaskan bangsa loh bang, kalau abang melarang Tidak, kami untuk berdiskusi tidak, lintas tidak, agama loh. dilarang Abang tidak melarang ya. saya mengikuti agama saya dengan mengikuti perintah Nabi saya, sampaikan dariku satu ayat. Nah, kami larang tidak. Terus, Maksud saya ini kan, kita ini kan hmm, berdamai di negara Indonesia ini. kita damai aja bang, kita kan nggak berantem. Abang berantem sama saya sama Julius. Tidak. Kalau berantem Ah, ini kan nanti oke, good. Udah kita nggak berantem. marah. Lalu masalahnya apa? Hah? Yang masalahnya apa? Kita nggak berantem, kita nggak punya masalah. Terus abang ngapain? Abang ada apa? Saya kan lama ikutin ini debat agama ini kan. Iya, Kalian terus. kadang debat-debat kalian ini nggak terarah, ya kan? Ya kan kadang, biarkanlah yang tidak terarah itu urusan mereka. Kalau kami terarah kok. Kalau macam kau lah, Mbak Yo, panggil Mbak Hmm. Yo karena kita bicara ya. Hmm. Kalau ada yang tidak benar itu dinasihatin lah kan, jangan diapakan gitu kan. Saya kan. Saya menasehati bang, itu tergantung situasi dan kondisi. Agama saya mengajarkan saya Ya untuk jangan Mbak Yo. menasehati orang yang bisa dinasehati. Maksud abang siapa yang harus saya nasihati nih? Abang nyuruh saya Yang, nasihatin orang gitu. yang marah itu istilahnya Saya kalau jujur debat nggak ngerti nih bang, saya nggak paham maksud abang apa. Coba abang tata baik-baik dulu perkataan abang. Tarik nafas, baru sampaikan. Maksud abang apa? Saya nggak paham. ayo ini nggak jelas tadi kita nih nggak usah berdebat agama. Ya abang nggak usah debat-debat agama, tapi abang jangan larang kami, karena kami punya hak untuk berdebat lintas agama. Pertama yang menjaga kami, membolehkan kami Undang-Undang Dasar 1945. Apa dalilnya? Hak berdemokrasi, kebebasan Ya dalam oke. berbicara. Yang kedua Ya, dari sisi akademis. Nah jadi nah, abang silahkan nggak usah ikut debat-debat agama, tapi jangan melarang kami, karena abang tidak punya hak melarang saya. melarang. Kau jangan, bukan melarang tidak, saya melarang kau tidak, Mbak. Loh, barusan abang bilang apa tuh? Janganlah kita apa? Abang aja yang nggak usah. Kami jangan abang larang-larang. Kami mau debat kek, mau pargue kek, itu urusan kami. Karena kenapa aku bilang nggak usah? Kan karena nggak sportif. Abang larang saya. Kadang-kadang nggak sportif debat ini. Iya, yang abang larang siapa? Abang lagi ngomong sama saya loh. Anda lagi ngelarang saya. Aku bilang tidak melarang, tapi kalau yang salah Tapi kita apa? salahin. Ya Enggak, itu. tunggu Jul. Tunggu dulu Jul. Jul kok jangan sembarangan. Jul, aku lagi serius. Saya nggak mau Ada tahu nggak? yang tidak sportif itu yang mana. Yang Kutanya mana dulu yang kau. tidak sportif? Kutanya dulu kau. Nabi Muhammad lari abad keberapa? Hah? Nabi Muhammad lari abad keberapa, lari Nabi Muhammad? Apa ini? Nabi Muhammad lahir di abad ke-7. Masalahnya apa dengan debat lintas agama? Tuhan Yesus lahir abad keberapa? Di abad pertama, Nabi Musa sebelum Yesus. Abad kedua Tuhan Yesus lahir. Ya, Kau abad kedua. Terus abad keempat sebelum Masehi. jangan bilang abad kedua Tuhan Yesus lahir. Kau Enggak, bicara kau abad keempat sebelum Masehi. pendeta ini, bicara pendeta nih. Oh, kau pendeta. Kau Yaudah. Oke, tunjukkan data kalau Yesus lahir di abad pertama. Coba. udah tak kau. Inilah kalian ular beludak sok-sok baik depan kami, ternyata kalian bawa roh setan ke atas. Sok-sok punya roh kudus. Buktinya kau kayak setan. Kau tantrum duluan. Kau melarang-larang kami diskusi lintas agama, tapi kau menyerang Nabi Muhammad. Ada apa dengan Nabi Muhammad yang lahir abad ke-7 memangnya? Yesus kau lahir di abad pertama atau di abad kedua kek, di abad keempat sebelum Masehi kek. Nabi Musa sebelumnya lebih duluan lahir dari Yesus, terus masalahnya apa? Hah? Nabi Musa sebelum Yesus lahir, emang kenapa? Bahkan Nabi Ibrahim sebelum Nabi Musa. Ada apa denganmu? Melkisedek bahkan tidak berasal, tidak berawal, tidak berakhir. Lalu apa masalahnya? Kenapa kau melarang-larang kami diskusi lintas agama? Kenapa kau nggak masuk di komunitas Kristen yang kau larang itu kawan-kawan kau menghujat agama Islam? Ada apa dengan kau pendeta? Hei, jangan kau tunjukkan di hadapan kami sok-sok kau bawa roh kudus tapi kau bawa roh setan. Kau nggak ada hak larang-larang aku, kau bukan lakiku, kau bukan siapa-siapaku. Kau tidak punya hak melarang-larang kami membongkar kesesatan kalian. Takut kau, kami bongkar kitabmu. Kalau larang-larang kami diskusi lintas agama, naik kau ke kamar kawan-kawan kau yang Kristen. Giliran Nabi kami kau hujat, diam kau.
Giliran Al-Quran kami dipijak, diam kau. Giliran kami diskusi lintas agama secara akademik, pandainya kalian melarang-larang kami. Siapa kau? Presiden kau? Tentara kau? Nenek moyang kau tentara sekalipun, kau pemilik negeri. Aku nggak takut. Kau pikir aku takut? Ini mukaku, kau tengok mukaku ini. Siapa kau ngelarang-larang aku? Bapak moyang kau punya negara ini. Ngelarang-larang aku kau. Kurang ajar. Tuhan kau aja nggak berani ngelarang aku untuk diskusi lintas agama. Apalagi kau. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bisa mencium kok teman-teman. Mereka tidak akan bisa menahan Roh Kudusnya lama-lama di dalam dirinya. Perhatikan ya. Mereka sebenarnya berusaha untuk terlihat baik depan kita, tapi karena mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah sholat, tidak pernah meletakkan jidatnya ke bawah, mereka tidak akan pernah menahan dirinya. Mereka akan menunjukkan siapa aslinya. Perhatikan, sebenarnya dia mau menghujat. Apa kaitannya Nabi Muhammad dengan diskusi ini? Kenapa dia bawa Nabi Muhammad? Kenapa? Apa alasan dia melarang kita? Karena dia khawatir. Khawatir karena dia takut kita lebih menguasai kitabnya ketimbang dia sendiri. Dia pendeta. Dia ngaku pendeta tadi. Bayangkan, saya pendeta katanya. Lalu ketika saya tanya, Yesus lahir 4 abad sebelum Masehi. Mana data kalau Yesus lahir di abad pertama Masehi? Punya kau datanya? Hah? Kira aku takut sama kalian. Lanjut. Akhlak seorang muslimah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita ketemu ular nggak ada kita kasih makan. Ketemu anjing nggak ada kita biarkan anjing menggigiti kaki kita pelan-pelan. Nggak ada cerita. Nggak ada ceritanya kita tampar pipi kiri kasih kanan. Kita bukan orang Kristen. Nggak ada. Yes. Yes. Perhatikan ya, dari dulu dan di YouTube teman-teman bisa lihat bagaimana Julius itu termasuk orang. Diam dulu, woi. Bagaimana Julius itu termasuk orang yang mute dulu. Ya. Julius termasuk orang yang tidak membenarkan adanya penghujatan terhadap agama lain. Teman-teman kita semua para apologet itu kita tidak mau menghujat agama lain secara terang-terangan. Maksudnya kita tidak mau memulai, tidak mau nampakin kebencian kita. Tapi ingat, ketika umat Kristiani kawannya menghujat agama Islam, perhatikan, ada tidak di antara mereka yang bahu-membahu, kami nggak mau itu, kami tolak. No. Tidak ada guys, tidak ada. Bahkan mereka tetap akan memuja Sofiatul. Mereka akan memuja Sopi Kuntul itu ya. Akan dipuja terus menerus. Begitu. Perhatikan apa yang terjadi dalam Islam. Ketika ada orang Islam yang mengijak Bible walaupun dia pertama mengatakan berjuang bersama kami para apologet. Perhatikan, kami tidak pernah khawatir kalau dia sekarang menjadi orang yang berseberangan dengan kami. Buat apa? Buat apa kami bersama-sama dengan orang yang munafik? Buat apa kami bersama-sama dengan orang yang menjadi asbab orang lain menghujat agama Allah? Buat apa? Lebih baik kita dijauhkan dengan orang-orang yang memang sebenarnya ketika dia berdiskusi lintas agama ini niatnya bukan karena Allah untuk Allah, tapi untuk mengenyangkan perutnya sendiri. Nggak apa-apa Allah percepat kami berpisah dengan mereka, pada akhirnya mereka menjadi musuh kami. Nggak apa-apa. Lebih baik nampak musuh yang nyata daripada musuh yang bersama kita di belakang. Musuh yang paling saya takuti adalah yang tersenyum kepada kita. Mereka yang datang dengan senyuman, bukan yang membawa bombardir. Saya lebih menunggu musuh yang membawa bombardir ketimbang yang membawa permen dan juga makanan. Unirifa, saya suapi Unirifa. Padahal sejatinya mereka adalah pengkhianat. Lebih baik kalau pisahkan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lama Allah memperlihatkan kepada kita betapa ada orang yang sebenarnya membenci kita berada di sekeliling kita, dan alhamdulillah Allah pisahkan. Alhamdulillah. Silakan Bang Dewa. Mau bunuh Dewa, ya kan, dengan mengirimkan 3 pasukan. Ternyata dia bercanda. Ternyata diulangi lagi. Mau yang namanya mengancam Dewa. Tapi sampai sekarang ditunggu tidak ada gitu kan. Bahkan nomor handphone Dewa sudah dikasih, tetapi sampai sekarang dia tidak pernah yang namanya video call ke Dewa. Nah, yang menariknya pernyataan dari seorang Malin Kundang versi Kristen ini, yang berhak dihujat, semua manusia itu boleh dihujat, hanya Tuhan yang tidak boleh dihujat. Ini pernyataan luar biasa ya. Inilah yang dikatakan sebagai ajaran kasih, begitu luar biasanya ketika dia mengatakan ke Dewa, berani nggak menghujat Nabi Muhammad? Kalau ternyata ente berani, berarti Nabi Muhammad bukan Tuhan. Kami katakan, saya tidak berani. Sekarang ente berani nggak menghujat Paulus, menghujat orang tua sendiri? Luar biasa nih. Ini si Woi ini mengatakan, orang tua saya itu adalah orang tua paling bodoh dan tolol. Ini si Woi, ya. Ini dia sendiri. Terus Dewa bilang, berani nggak ente mengatakan kalau Paulus itu adalah manusia laknat? Dia mengatakan, Paulus adalah manusia laknat, manusia bodoh, manusia tolol, dan lain sebagainya. Nggak gini ya, kalau misalkan Paulus itu dikatakan bodoh, itu ayatnya ada. Paulus dikatakan sebagai perampok, itu ayatnya ada. Tetapi orang tua sendiri dikatakan tolol, dikatakan bodoh, apakah masih pantas orang seperti ini diajak diskusi? Orang tuanya kalau mendengar pernyataan dari dia seperti itu, wah, ini sudah pasti dipijak ini sama orang tuanya. Nah, inilah si Woi ini ya, semua dihina, nabi-nabi semua dihina. Dari mulai Nabi Ibrahim dihina, dari mulai Nabi Musa dihina sama dia, dihujat, dicaci, dimaki. Bahkan Nabi Muhammad saja dicaci sama dia. Terakhir yang bikin miris Dewa itu pernyataan dia yang mengatakan orang tuanya adalah manusia paling tolol sedunia dan paling bodoh. Luar biasa bener ente Woi. Keren pernyataan ente. Ajaran kasih ente keren. Cuma masih ditunggu sama Dewa pengancam. Cuma dia ada di Manado. Coba Woi, gue pengen tahu. Saya Baik. melakukan statement begitu karena saya mau menguji apakah Woi atau Dewa yang menjadikan Nekan Templario Jul. manusia sebagai Tuhan. Coba katakan Jul, nekan kepada Templario, kami Jul. lagi ini ya. Katakan kalau Woi orang tua berani ente adalah mengatakan Muhammad itu bodoh karena Muhammad itu bukan Tuhan. Sekarang coba Woi, Dewa nah, mengatakan Muhammad bodoh. Woi, Itu Coba kau berarti katakan- Dewa katakan- yang menjadikan Muhammad seperti Tuhan. baik Woi. Coba katakan sama Woi, ente, orang tua ente Udah. orang tua laknat, Kita paling ada laknat minting, gitu. kapan? Iya. di mana tuh minting? Kita iya orang Sangir. Mau Ya, mau kita kenapa juga orang motor Sangir. malam ini? Konkam, Iya, mari juga. Mari juga. binatang. Di mana? Di mana? Nggak tahu tuh Yesus tuh dia. Coba Yesus tuh katakan gay, nggak tahu kan? katakan sama ente kalau Aduh. orang tua Udah. ente itu Templario binatang. udah. Binatang Coba, apa Woi. marga apa? Udah Setan. Templario udah, biar dulu Bang Dewa. Templario. Boy, katakan depan kami coba kalau orang tua ente itu binatang. Coba Woi. Kita Boy, maka bimbang. katakan dulu Woi. Mari Kalau juga. orang tua ente Mau itu binatang. ke depan nama orang juga. Coba Woi, Saya katakan sudah Woi. menjelaskan ini pembuktian apakah saya atau Dewa yang Baik. menjadikan manusia itu seperti Tuhan. Baik. Terserah Ya kan? apapun pernyataan Udah. ente, entah itu Nabi Muhammad dikatakan Itu- Tuhan, entah itu orang tua Itu Dewa dikatakan berarti Tuhan. kamu Yang yang jelas- menjadikan Muhammad seperti Tuhan. Baik. Sekarang tolong katakan di depan kami kalau orang tua ente Itu itu berarti binatang. kamu yang menjadikan manusia seperti Iya. Tuhan, bukan Iya, orang nggak Kristen, apa-apa. bukan orang Kristen. Iya, nggak Kalian apa-apa. inilah yang menjadikan manusia seperti Tuhan. Coba katakan di depan kami orang tua ente binatang. Coba Woi. Kalau Katakan. Islam itu benar, di dalam surat Al-Maidah, Isa ini akan diwafatkan Woi, jangan di, bawa di Al-Quran, hari woi, kiamat. setan. Di hari kiamat. Woi, Yang menjadi katakan pertanyaan, dulu, coba sebelum berikan, Woi. berikan di kitab Injil
tertulis Isa ini akan diwafatkan di Boy, hari boy, kiamat. ngana Katakan korban dulu, Boy. gereja ya, dong tuh Sebentar, suku Pak Templar. Nah, karena Pak Templar, Isa sebentar. ini Boy. Isa Sebelum ini diskusi, membawakan sebelum diskusi Injil, lanjut. membawakan Injil. Nah, berikan Injil tertulis Isa ini akan dibangkitkan, akan diwafatkan di hari kiamat. Mana? Baik, sekarang tolong katakan dulu orang tua ente binatang. Silakan Pak Ketua. Sudah Katakan babi dulu. anjing. Katakan Iyo, dulu orang tua ente anjing. dewa babi. Dewa babi. Oh, enggak, yang kita pengen dengar It- itu it- orang tua ente Saya binatang. sudah jelaskan. Kenapa Bilang dulu, saya bilang dulu, melakukan bilang dulu. statement demikian? Baik, Itu baik, sebagai sekarang tolong bukti ulangi. apakah Kristen yang menjadikan manusia seperti Tuhan atau Islam yang Baik, yang baik, menjadikan manusia Katakan seperti Tuhan. sekali lagi Gitu loh. di depan kami, kalau orang tua ente itu binatang. Coba. Sudah babi Katakan. anjing. Itu anjing. Oh, kok Itu kok sudah jadi berlalu. Oh, kok Eh, jadi ini sih? ngana tuh yang Katakan anjing, dulu. Boy. Umi Rifa, Anjing coba anak berikan batu. di dalam Katakan kitab dulu. Injil Makan anjing, tertulis makan Isa anjing, ngomong ini anjing. akan diwafatkan Jul, jadikan aku hari moderator, kiamat. Jul. Katakan Mana dulu. Umi Rifa? Katakan sebentar ya. Umi Katakan Rifa, dulu di depan kami. Isa ini Katakan dulu depan membawakan kitab kami. Injil. Ini yang dikatakan sebagai Makanya Dewa Wowoy bilang bertanya sama dikatakan Ibu sebagai Rifa, Malin mana Kundang tertulis di kitab versi Injil Kristen. Katakan dulu di depan bahwa kami Isa ini kalau orang akan tua ente itu diwafatkan di hari binatang. kiamat? Coba woi, katakan dulu depan kami Itu orang tua berarti ente itu binatang. kalau Ibu Rifa tidak bisa membedah, Jul di mute dulu. Katakan dulu di depan kami di sini kalau orang tua kenapa ente itu takut binatang. Umi? Woi, katakan dulu woi. Kenapa? Katakan dulu woi depan kami woi. Katakan depan kami. Kenapa takut? Bukan kami takut. Kenapa takut Kami pengen menjawab? dengar pernyataan. Pengen mendengar pernyataan dari woi. Yang pernyataannya itu yang tidak boleh dihujat itu hanyalah Tuhan. Nah, sekarang ente berani mengatakan, berani yang namanya menghujat Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Mau dengar? semua nabi ente hujat. Sekarang katakan di depan kami kalau orang tua ente Mau itu dengar? binatang. Woi, katakan dulu woi, supaya enak woi. Supaya diskusinya lanjut Ini woi. Ayo. mau katakan. Baik. Siap, katakan dulu. Buka. Muhammad Baik. tolol. Mulai menghujat. Mulai. Ingat Silakan ini surah Al-Baqarah, jangan katakan ro'ina, tapi katakanlah unzurna. Itu karena jangan biarkan mereka menghujat perkataan Allah. Itu dalam surah Al-Baqarah. Jadi kita pertontonkan kepada publik karena ini di live kan di YouTube. Kita akan pertontonkan bahwa mereka penyembah manusia ini mengaku beragama Kristen ini sejatinya mulutnya adalah penuh dengan kebencian. Bahkan Bang Dewa sudah membuktikan mereka sendiri, jangankan nabi kita, Tuhan mereka, orang tuanya sendiri mereka hujat. Untuk membuktikan bahwa dia tidak menuhankan mamanya, dia mengatakan mamanya binatang. Ini bukti. Makanya dalam Al-Quran itu kan jelas, mereka tuh sama seperti hewan ternak. Jadi perbuatan jahat itu bisa diwujudkan dengan lisan, dengan tangan, dengan perbuatan. Itu ajaran kasih yang sesungguhnya. Dengan mengatakan orang yang dia tidak kenal, jangankan nabi kita, orang tuanya saja dia katakan tolol. Ya sudah, ngapain lagi berdiskusi dengan orang seperti itu gitu. Apa layak orang seperti itu berbicara, membawa data, membawa pemahaman, orang tuanya saja dia hujat. Untuk apa gitu, nggak penting gitu ya. Ajaran kasih seperti itu ajaran kasih. Ajaran kasih ini menurut David Lama. Jangankan dia akan menghina agama kita, menghina nabi kita, menghina Allah kita, sedangkan orang tuanya yang melahirkannya aja dia hina, dia terang-terangan menghujat orang tuanya di hadapan di hadapan publik gitu. Ini disebut dengan tampar pipi kiri kasih kanan. Ini udah naudzubillah min dzalik ya, apalagi dia diharapkan untuk membela negara, membela perempuan lain, jangankan adiknya, orang tuanya jadi pijak. Jadi jangan pernah berharap kepada orang-orang seperti mindset seperti yang saya bilangnya nih oknum aja ya. Ya, karena saya percaya kalau tidak semua orang Kristen itu seperti ini gitu. Yang betul-betul menghargai orang lain tuh ndak ada.
Bayangkan gimana mau menghargai orang lain coba. Orang tuanya sendiri yang melahirkan dia. Padahal dalam 10 hukum Taurat itu diperintahkan untuk menghormati orang tua. Bayangkan 10 hukum Taurat. Kasihinilah Yesus dengan seluruh segenap akal budi. Kasihilah orang tuamu. Itu 10 hukum Taurat masuk. Gimana coba mau dikatakan orang seperti ini menjadi representasi ajaran sebuah agama? Jadi Tidak perlu ya, jadi berdebat kan dengan gini. mereka.